Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat pagi hadiri pemanggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan pengusutan atau penghasutan soal ijazah Joko Widodo. Dr. Tifa yang diperiksa terkait dengan laporan objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong mengaku mendapat 68 pertanyaan. Di hadapan penyidik, Saudara, ia mengaku meminta disertakan ijazah Jokowi sebagai bahan klarifikasi. Selain itu, rekan Roy Suryo ini meminta kejelasan penyidik mengenai siapa saja pelapor dirinya dan rekan-rekannya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Gitu. Oh, kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Surakarta memastikan putusan sela dalam kasus gugatan ijazah Jokowi menjadi putusan akhir dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan majelis hakim menerima eksepsi dari para tergugat terkait dengan kewenangan pengadilan. Para tergugat menilai perkara ini ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski begitu, Saudara, pengadilan pun tetap memberikan waktu 14 hari bagi penggugat untuk memutuskan sikap mereka. Oke. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara itu, pasca gugatannya tidak dilanjutkan oleh pengadilan, penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, mengaku sudah menyiapkan gugatan baru. Kali ini yang digugat adalah Jokowi, Universitas Gadjah Mada, dan Komisi Pemilihan Umum. Sementara terkait putusan sela yang menyatakan persidangan tidak dilanjutkan, penggugat akan mengajukan banding. Atas 3 bunyi putusan itu, saya menyatakan yang pertama itu bukan kiamat, ya. Yang kedua pasti kami ajukan banding, dan yang ketiga, ya, saya ingin sampaikan berarti sampai hari ini ada semacam skenario tidak akan pernah membawa ijazah dari tergugat, ya. Dalam hal ini tergugat satu mantan presiden ke-7 Joko Widodo itu ke pengadilan. Jadi skenarionya itu tidak akan pernah dibawa ke pengadilan sampai sampai kapanpun. Tetapi sebagai orang yang berpengetahuan, saya tidak akan patah semangat. Kita ini bukan kiamat. Dan satu kabar barunya, saya akan mengajukan satu gugatan baru, tetapi tergugatnya hanya 3. 1 Jokowi, 2 kemudian adalah KPUD Surakarta, dan yang ketiga UGM. Dan kami untuk gugatan ini punya bukti yang kuat. Kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi dengan memanggil terlapor Roy Suryo CS pada Senin 7 Juli lalu.
Roy yang sebelumnya memilih tidak memenuhi panggilan polisi akhirnya datang pada Senin lalu karena dalam surat pemanggilan sudah ada status terlapor. Namun dia heran dengan pihak pelapor yang menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena menurutnya harus ada korban yang merasa dihasut jika ingin melaporkan seseorang dengan pasal tersebut. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Usai memeriksa para terlapor, penyidik Polda melanjutkan pemanggilan pihak pelapor dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Ade mengklaim sikap dan pernyataan Roy Suryo CS di Bareskrim saat gelar perkara khusus adalah bukti upaya penghasutan kepada publik. Selain itu, 50 bukti penghasutan Roy CS sudah ia serahkan ke penyidik. Datang seolah-olah menuduh Pak Insinyur Joko Widodo memiliki jasa palsu. Inilah yang timbul dari hasil kerja keras Roy Suryo menghasut bangsa ini. Pasti banyak, kok saya sudah 50, itu banyak banget. Dan alat bukti video itu sudah terlalu banyak. Kalau dia habis diperiksa Roy Suryo CS, kemudian ada pemanggilan lagi terhadap pelapor, itu tanda-tandanya selamat sebentar lagi naik. Pemanggilan klarifikasi para pihak ini merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan di beberapa Polres di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Roy CS dilaporkan dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, penyebaran informasi bohong, dan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan. Tim Liputan Kompas TV. Penyidik Polda Metro Jaya kini terus memproses laporan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong tentang ijazah Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS. Namun dalam pemeriksaannya, para terlapor bersikukuh minta diperlihatkan ijazah asli Jokowi oleh penyidik. Kita bahas petang ini bersama dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop di sini. Ya, Mbak Medop, selamat. Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Abdullah dulu nih dari Dr. Tifa. Apa saja yang digali penyidik dari pemeriksaan Dr. Tifa hari ini? Baiklah. Jadi tadi siang itu sekitar jam 10 lebih ya, kita baru masuk ke ruang penyidik, ya kan. Memang kehadiran kami itu atas dasar undangan klarifikasi ya. Nah, kami hadir. Ya memang di dalam undangan itu ada tertulis terlapor, memang benar, ya kan. Kemudian pertama-tama yang kami tanyakan pada penyidik, ya kan, karena klarifikasi atau penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya, apa ada perbuatan melawan hukum, belum bicara substansi. Ya oleh sebab itu kami tanyakan pada mereka, kira-kira perbuatan melawan hukum apa, pidana apa yang dilakukan oleh klien kami ini. Karena semua pasal-pasal itu setelah kami analisa, itu pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Contohnya kalau kita, jadi kami minta penjelasan, gitu loh. Nah, tapi penyidik juga tidak bisa menjelaskan, ya kan? Bahkan kami yang memberikan satu apa istilahnya itu masukan pada penyidik, ya kan? Coba kita lihat ya, pasal 160 ya kan KUH pidana itu dulu sebelum ada putusan MK ya. MK itu tahun 2009 nomor 7 itu yang dari formil menjadi material, ya kan. Yang dari tidak ada korban harus ada korban lah, seperti itu. Itu dulu memang digunakan itu pasal itu untuk banyak hal. Banyak, bahkan beberapa klien kami itu dikenakan pasal itu, ditangkap, dan ada ustadz, ada macam-macam lah, Dr. Habib Rizik kalau nggak salah pernah kena pasal 160. Pak Abdullah, maaf sebelum kita bahas soal pasal, jadi ini pemeriksaan Dr. Tifa hari ini belum sampai pada substansi.
Tadi kan kami juga sempat mengutarakan pernyataan dari Dr. Tifa. Klien Anda ini ngotot ya minta diperlihatkan oleh penyidik ijazah Jokowi dulu, baru kemudian mau mengklarifikasi. Itu diantaranya. Jadi begini, kami itu ingin penjelasan. Jadi kalau memang tidak bisa dijelaskan ada perbuatan melawan hukumnya atau tindak melawan hukum, kami menolak untuk diperiksa. Jadi kami ini sebenarnya menolak untuk diperiksa. Kami keberatan untuk diperiksa karena penyidik tidak bisa menjelaskan tindak pidana apa yang dilakukan. Memang awal itu aja sebenarnya. Yang lain-lain itu kan ditunjukkan pada waktu kita mau tanda tangan BAP itu, memang ada beberapa pertanyaan kami tidak menjawab. Karena kami konsisten, karena kami menolak, ya kami tolak gitu loh. Kemudian hubungannya dengan pasal dihadirkan ini hubungannya dengan pasal 28 ayat 3 itu kebohongan. Kebohongan yang melibatkan kerusuhan lah istilahnya. Atau keonaran. Ada hubungannya dengan pasal itu. Ya kan, kalau dikatakan bohong berarti nggak bohongnya mana? Makanya kita minta ijazah aslinya itu dihadirkan di meja ini supaya tahu bahwa kami itu bohong gitu loh. Ya kan, bohong itu kan harus ditunjukkan kebenarannya seperti apa. Itu kalau penyidik memang tidak bisa menghadirkan ijazah asli ya, yang menurut konon kabarnya asli, tidak ditunjukkan, kami tidak mau diperiksa. Jadi ada dua hal, satu pasal-pasalnya tidak kena, yang di pasal 28 ayat 3 itu karena ya seharusnya dihadirkan karena mengatakan klien kami itu bohong kan begitu. Itu tadi. Jadi kita juga salah satunya kita tolong hadirkan itu di hadapan kita. Dan tidak heran digelar perkara yang besar aja tidak dihadirkan, apalagi di penyidikan gitu loh. Oke. Ya kan, saya ikut itu gelar perkara itu. Saya ikut di dalam itu. Oke. Meminta menghadirkan atau diperlihatkan ijazah Jokowi baru mau proses klarifikasi. Tanggapan Anda, komentar Anda, Bung Ade? Ya, jadi Mbak Dob, saya sudah mendengarkan dari Bang Al-Katiri. Jadi gini Mbak, kalau terkait klarifikasi undangan itu, ya bahwa kemudian mau memberikan satu pernyataan atau tidak menjawab itu hak dari klien Saudara Al-Katiri. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa dengan tidak menjawab itu larinya nanti itu bahwa akan timbul lagi analisa penyidik yang berbeda nantinya bahwa itu tidak kooperatif. Artinya tidak kooperatif dalam menjawab satu pertanyaan dari penyidik. Nah, itu bisa saja akan seperti itu nantinya. Bahwa segala sesuatu itu kan harusnya ketika terjadi tanya jawab di situ, sebenarnya peluangnya besar sekali di situ untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan ujaran-ujaran kebencian ataupun penghasutannya seperti apa itu kan harusnya di counter gitu loh. Tidak, karena kalau tidak dijawab justru itu akan menimbulkan masalah baru, artinya tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Itu bisa saja. Tapi itu kembali kepada hak dari Dr. Tifa ya, bahwa dia tidak mau menjawab, tidak sesuai dengan aturan, dan perlu diketahui bahwa kemudian pasal 28 ayat 2 yang kami laporkan itu bahwa di situ di dalam frasa sebenarnya ya, saya bisa bacakan sedikit di sini kalau kita berbicara terkait putusan nomor 105 PUU 22/2024 itu jelas dikatakan itu bersyarat dia ya, bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau menyebabkan kebencian berdasarkan identitas tertentu, ya penyebaran kebencian berdasarkan itu kemudian secara sengaja di depan umum yang menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Nah, yang nyata di sini kekerasan itu tidak hanya fisik ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam dari putusan MK tersebut, bahwa kekerasan yang dimaksud itu kekerasan cyber. Artinya dengan menjustifikasi bahwa ini palsu, sementara ada dua yang kami punya acuan ya, dasar hukum. Yang pertama adalah otentiknya satu ijazah itu ada pada keterangan
UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, identik. Itu menurut Puslap. Karena kenapa? Pembanding dari 3 ijazah seangkatan, karena memang dalam aturan itu 3 ijazah itu yang dimungkinkan tidak boleh 1 atau 2 saja, tetapi sekurang-kurangnya 3 pembanding itu sudah diperiksa oleh Puslapor, Mabes Polri, dan dinyatakan identik. Bahwa dari 2 hal tersebut kami meyakini bahwa terjadi berita bohong. Kami menduga bahwa terjadi berita bohong di sini dengan dasar seperti itu, sehingga yang memang memiliki otoritas yang menyatakan bahwa itu adalah otentik, ya, itu adalah UGM gitu loh, Mbak. Jadi kalau terkait pasal, penafsiran dan lain-lain itu kembali ke penyidik. Seperti apa dia menafsirkan nanti disesuaikan dengan alat bukti yang dia terima. Bahwa ada nggak sih ujaran-ujaran kebencian, ada nggak sih yang disampaikan oleh Dokter Tifa di dalam bukti-bukti yang kami sajikan. Kami sudah dapat poin Anda, Bung Ade. Saya mau ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, pihak Anda kan kini menunggu hasil gelar perkara khusus. Nah, kemarin kan Kompolnas juga sudah bilang kalau produk pengujian ijazah dari Polri dan juga UGM sudah kredibel. Nah, apa rencana Anda kalau nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi ini? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau meluruskan dulu Pak Mas Adi ini yang ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu memang 28 ayat 2 itu deliknya itu mulai masuk setelah kata-kata berdasarkan. Jadi ada ujaran kebencian itu berdasarkan, ya kan? Dulu itu berdasarkan syara. Syara itu adalah suku, agama, ras dan antar golongan, ya kan? Nah, sekarang antar golongan udah nggak ada lagi. Dulu antar golongan itulah pintu masuk untuk ya bisa katakan diduga mengkriminalisasi lah antar golongan itu. Sekarang jadi SAR, itu nggak ada. Jadi kebencian itu yang pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, berdasarkan bahkan keadaan fisik ya seseorang dan sebagainya. Tidak ada berdasarkan ijazah dan surat, tidak ada itu. Itu kan berdasarkan itu harus, walaupun orang itu kebencian kan, tapi masuk nggak kriteria unsur berdasarkan ini? Seperti itu. Ya kan? Lah masalah yang katanya tadi istilahnya dengan di media di medsos dan sebagainya itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah nomor 115 itu tahun 105. Bukan 105 itu bukan masalah itu. 105 itu masalah pencemaran nama baik. Baik. Waktu kita itu masalah pencemaran nama baik. Itu. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih sebentar. Saya mau menjelaskan ini. Pak Boleh Abdullah? nggak saya menjelaskan ini? Anda kan tadi disinggung soal. Singkat. Rencana Anda jika nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi? Kami tidak bisa terima hasil gelar perkara kemarin. Sedangkan Kompolnas itu kan seperti ini kan Kompolnas ini kan Khairul Anam kalau nggak salah sebelumnya itu kan dari Komnas HAM. Ingat nggak kilometer 50 itu? Dia copy paste semua keterangan polisi. Ini juga demikian. Kalau dia fair, dia jelaskan juga dong keterangan kita. Kita bukan keterangan sepihak kepolisian saja. Makanya saya tidak sependapat, bahkan saya tantang, ayo kita berdialog di TV. Gitu loh. Baik. Terima kasih sudah. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.